Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang santet. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Meninggalnya Bu Rukmini membuat semua keluarga berduka, terutama suaminya, Tarman. Keinginannya di masa tua akan dilewati bersama istri tercinta. Kini semua kandas, karena sang istri berpulang setelah melawan penyakit asam lambung yang sudah kronis dan juga asma. Pak, sabar, kan masih ada anak-anak Bapak. Kita bakal selalu jengukin Bapak di rumah kok, ucap Anang, anak pertama Tarman. Iya, Ibu sudah tenang di sana. Kita bakal sama-sama kirim doa ya, ucap Arini, anak kedua Tarman. Sementara Niken, anak bungsu Tarman, tengah sibuk dengan gawainya. Dan setelah proses pemakaman selesai, mereka semua pulang ke rumah tempat masa kecil mereka. Lalu semua berkumpul di ruang tengah. Anang, Arini, Indra, dan Niken duduk berdekatan. Sementara anak-anak mereka suruh menunggu di luar. Bapak ingin bicara mengenai rumah ini. Mereka berempat mendengarkan dengan cara seksama. Ibu sudah tiada. Mungkin sebentar lagi Bapak akan menyusul Ibu. Ih, Bapak ini bilang apa sih? Ucap Indra. Memang benar, usia Bapak kini sudah 69 tahun. Bapak sudah tua. Iya, terus Bapak mau ngomong apa? Jangan bertele-tele, ucap Niken dengan ketus. Niken, bentak Anang. Sudah, jangan ribut. Bapak ingin sampaikan, kalau nanti Bapak meninggal, tolong jual rumah ini dan hasilnya kalian bagi rata. Semua menerima keputusan Tarman, kecuali anak bungsunya, Niken. Jelas saja ia tak terima, karena usianya yang menginjak 37 tahun. Dia belum mempunyai rumah. Padahal suaminya adalah seorang marketing di komplek perumahan elit. Setelah membicarakan soal rumah, Tarman beristirahat di kamar. Aku tidak setuju ini rumah dijual, ucap Niken. Kenapa? Itu kan udah keputusan Bapak. Aku ini belum punya rumah. Lagian selama ini aku yang urus mereka. Jadi harusnya rumah ini jadi milik aku. Ngaco kamu, ngurusin apa? Orang kamu gak mau keluar uang sepeser pun buat Ibu dan Bapak. Ingat ya Niken, meninggalnya Ibu itu karena kamu, ucap Arini menunjuk wajah Niken. Apa maksud Mbak? Sudah Rini, jangan ribut, kasihan Bapak. Dia Mas, biar anak bontot ini harus tahu diri. Dia nikah sampai sekarang numpang, dari anak pertama sampai anak ketiga, semuanya yang ngurus Ibu. Kamu enak-enakan santai. Sampai berkali-kali asma Ibu kambuh karena kecapean. Sampai Ibu punya sakit lambung karena utamain kalian dulu daripada dia. Kamu mikir ke situ nggak Niken? Ucap Arini emosi. Memang benar. Seusai lulus kuliah di usia yang ke-21 tahun, Niken langsung menikah dengan pria bernama Firman. 1 tahun kemudian dia melahirkan anak laki-laki. 3 tahun kemudian dia melahirkan anak perempuan. Dan 3 tahun berikutnya dia kembali melahirkan anak perempuan. Semua anak Niken Rukmini yang mengurus. Sebagai nenek, Rukmini tak keberatan mengurus 3 cucunya. Tapi Nikennya saja yang memang tak tahu diri, tak mau memberi uang pada orang tuanya. Juga Niken tak mau membantu membersihkan rumah atau sekedar memasak. Pernah suaminya ingin memberi uang pada Rukmini, namun Niken malah memarahi habis-habisan suaminya. Hingga Rukmini meninggal karena asam lambung, juga asma yang diakibatkan terlalu fokus dalam mengurus anak-anak Niken. Ini ada apa ya? Tanya Firman yang baru datang dari luar. Ini Mas, Bapak bilang kalau Bapak meninggal rumah ini bakal dijual. Terus nanti kita tinggal di mana Mas? Ya nanti kita bisa beli rumah.
di perumahan, Dek. Lagian Bapak kan belum meninggal. Kenapa kamu udah kalang kabut gitu sih? Ucap Firman. Tahu, makanya punya banyak anak itu kudu punya rumah, jangan bisanya numpang. Lalu hari ini berlalu, diikuti Anang dan juga Indra. Saat di rumah, Anang dan istrinya, Alia, sedang membicarakan kelakuan Niken tadi siang. Adikmu itu loh, udah keenakan tinggal di rumah ibu. Kamu ini sebagai anak laki-laki pertama harus tegas. Susah, Bu. Si Niken itu kebiasaan hidup dimanja, makanya dia gak mau susah. Iya, makanya Tante Niken gak mau kerja kan? Padahal titelnya sarjana arsitek loh. Sambung Tiara, anak Anang dan Alia. Hus, kamu itu kalau ngomong. Lah iya toh, nih ya, 3 hari sebelum Eyang Putri meninggal, waktu aku ke rumah Eyang, aku lihat Eyang Putri duduk di lantai dapur sambil ngos-ngosan, megangin dada. Aku lihat Eyang Putri tuh lagi nyuci sambil masak. Sementara Tante Niken enak-enakan nonton TV. Kok kamu gak cerita? Ucap Alia dengan kaget. Ya kan habis itu Eyang Putri masuk rumah sakit, jadi pada sibuk semua. Anang dan Alia saling berpandangan. Semenjak meninggalnya Rukmini, Tarman tak lagi semangat menjalani hidup. Ditambah kelakuan Niken yang semakin menjadi. Ia selalu membeli makanan, tapi selalu disembunyikan atau dibawa ke dalam kamar. Tarman hanya diberi sisanya saja, atau bahkan Tarman hanya memakan nasi dan garam. Hingga bahkan Tarman sakit, Niken tak mau membawa Tarman ke rumah sakit. Mah, Eyang Kakung sakit, yuk kita bawa ke rumah sakit, Mah. Ucap Satria, anak pertama Niken. Iya, Mah, kasihan Eyang. Rengek Rahma, anak kedua Niken. Nanti Eyang Uti marah loh sama Mama, habis Mama jahat sama Eyang Kung. Diam kalian, Eyang Kung emang udah tua, jadi sakit. Nanti bentar lagi juga nyusul Eyang Uti. Dia biarin aja, kasih itu air anget. Ucap Niken berlalu. Ketiga anak Niken menatap iba eyangnya, sedangkan Tarman hatinya benar-benar sakit. Dosa apa yang ia lakukan sehingga anak bungsunya yang ia sangat sayangi menjadi mengerikan seperti itu? Uang yang rutin Anang, Arini dan Indra kasih untuk Tarman pun digunakan oleh Niken untuk kebutuhan pribadi. Hanya sedikit ia sisihkan untuk bapaknya. Hingga akhirnya Tarman menghadap Sang Pencipta setahun setelah Rukmini meninggal. Yang membuat semua geram adalah Niken merasa lebih berhak atas uang dari pelayat. Ia mengklaim kalau dia yang mengurus bapaknya saat sakit. Tiara melihat Satria menangis di kamar Eyang. Dengan perlahan Tiara dekati sepupunya itu. Sudahlah, ikhlasin aja ya. Ini udah jalan takdir dari Allah. Satria mengangkat wajahnya. Aku nangis bukan karena Eyangkung meninggal, Kak. Lah terus? Aku kesel Mama gak bawa berobat Eyangkung waktu sakit. Mama gak mau urusin Eyangkung. Kadang aku kaget pas pulang sekolah lihat Eyangkung belepotan di kasur. Mama dipanggil malah marah-marah. Jadi aku sama Rahma yang bersihin sama cepokin Eyangkung. Jadi mamamu gak mau urus Eyangkung? Enggak, Kak. Tiara mengepalkan tangannya. Dasar edan. Setiap aku, mama, ayah, tante, om kesini karena mau jenguk Eyangkung selalu dilarang. Malah gak boleh masuk. Taunya dia sama sekali gak ngurus. Tiara pun beranjak keluar kamar. Ia ingin melabrak tantenya itu. Meski usianya baru 24 tahun, Tiara adalah anak yang berani. Ia tak segan menegur jika keluarganya melakukan kesalahan. Namun saat hampir sampai dapur, ia mendengar percakapan Niken dan suaminya. Nanti kita ambil perumahan tipe 56 ya. Gak enak kalau kita tinggal di sini terus. Enggak, aku mau keluar dari rumah ini kalau kamu bisa buatkan rumah sebesar rumah ibu. Loh ya gak bisa toh, Dek. Rumah ibu itu gede banget loh. Mas gak bisa. Yo kalau gak bisa ya jangan pindah. Tapi kan wasiat bapak itu harus dijual loh. Gak baik kalau gak dilaksanain. Halah, bapak udah meninggal, gak bakal tahu rumah ini dijual atau enggak. Udah gak usah ngatur. Pokoknya kita gak akan keluar dari rumah ini, titik.
Tiara yang mendengar itu sungguh geram. Oh, gak mau keluar? Oke, lihat aja nanti, gumam Tiara. Kurang ajar, sudah menyusahkan Eyangkum, Eyang Uti, sekarang malah mau nguasain rumah Eyang. Saat aku akan pergi, aku berpapasan dengan tante iblisku itu. Ngapain kamu di sini? Tanya tante Niken. Ngapain? Mau ngapain ya terserah aku lah. Ini rumah Eyang. Justru aku yang tanya, ngapain tante masih di sini? Kapan mau pindah? Ucapku seraya mengangkat wajahku. Dasar anak kemarin sore, gak ada sopan santunya. Daripada tante dapur tanah tapi kok ya gak punya otak. Aku pun berlalu untuk keluar rumah. Entah terbuat dari apa hati tante Niken itu. Padahal ayah ibu sering cerita kalau dulu pas tante Niken lahir, Eyang Kung dan Eyang Uti bahagia banget. Secara ya tante Niken pas lahir cantik, putih bersih, rambut sama alisnya tebel. Beda sama ayah tante Arini dan Indra yang kulitnya sawo matang. Ayah juga sering cerita kalau dulu saat tante Niken lahir, usaha Eyang Kung di bidang penggilingan padi melesat ke atas. Makanya Eyang Kung bisa membangun rumah besar, berkamar 13, hingga kami para cucunya pun punya kamar sendiri saat menginap. Ayah juga bilang kalau Eyang Uti dan Eyang Kung melarang semua kakak-kakaknya memarahi tante Niken. Ya, intinya tante Niken itu anak kesayangan Eyang. Tapi kasih sayang yang diberikan Eyang malah dibalas racun olehnya. Ra, cemberut aja, kenapa? Tanya ayahku. Aku hampiri mereka yang tengah berbincang. Gak apa-apa, nanti aja aku bilang di rumah. Ada apa sih kok rahasia-rahasiaan? Tanya tante Arini. Ih kepo tante mah. Saat sudah di rumah, mama dan ayah berkumpul di ruang TV. Ra, tadi mau ngomong apa? Nih, tadi Satria itu cerita sama aku. Selama Eyang Kung sakit, tante Niken gak mau ngerawat Eyang Kung. Malah si Satria sama Rahma yang ngurus. Oh, kalau itu mah mama sudah yakin. Mana mau tante sosialitamu itu ngurus Eyang Kung. Gayanya sok iye. Dulu waktu kita mau bawa Eyang Kung, dia ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Katanya kita mau misahin bapak dan anak. Sampai tetangga pada lihat, kan malu. Terlihat ayah memijit keningnya. Padahal dulu bapak dan ibu kuliahin Niken biar jadi anak yang benar dan sukses. Kenapa malah jadi gini ya? Lagian tante Niken gak mau tuh keluar dari rumah Eyang Kung. Orang aku dengar sendiri, katanya dia mau pindah. Kalau Om Firman bikinin dia rumah gede kayak rumah Eyang Kung. Gila ya, wis lah, mama gak mau urusin. Biarin aja dia urus itu rumah Eyang. Emang gampang apa ngurus rumah gede gitu? Memang benar kata mama, urus rumah gede itu gak gampang. Apalagi ditempati orang malas kayak tante Niken. Setelah pulang kerja, aku sempatkan pergi menuju rumah Eyang. Masih satu daerah, hanya beda desa saja. Namun saat sampai, aku dapati rumah Eyang gelap gulita. Gelap amat nih rumah, ucapku sambil memarkirkan mobil. Aku turun dan mengetuk pintu. Tak lama pintu terbuka. Kak Tiara, ucap Rahma. Rahma, ini kenapa semuanya gelap? Token listrik habis kak. Terus gak beli? Iya, mama gak beli. Katanya udah minta Bude Arini, malah gak dibales. Astagfirullah, dia yang nempatin. Kenapa gak mau beli token? Akhirnya aku buka gawai dan membeli token lewat aplikasi. Tak lama nomor token pun muncul. Emang selama ini mati lampu, mamamu ngapain? Main HP kak. Mana Satria dan Nia? Di kamar, tadi kita mau masak telur, gasnya habis. Mau makan nasi pakai garam, nasinya habis. Mau masak, berasnya habis. Aku menepuk jidat. Panggil kakak dan adikmu itu keluar. Ingat, jangan teriak. Rama langsung masuk ke dalam rumah. Dan lihatlah, bahkan saat lampu menyala pun tante Niken gak keluar rumah. Orang normal itu kalau token habis tiba-tiba nyala pasti keluar buat ngecek. Ini mah poro-poro. Tak lama mereka bertiga keluar. Ada apa kak? Kalian belum makan kan? Ayo ikut kakak mumpung masih jam 6:30. Kemana kak? Kita cari makan.
Selama di perjalanan, mereka bercerita kalau mamanya tak pernah mau membereskan rumah dan masak. Terus siapa yang beresin rumah Eyang? Aku sama Rahma, Kak, ucap Satria. Aku menatap wajah sepupu laki-lakiku itu dari spion. Meski umurnya baru 15 tahun, dia sudah sangat dewasa. Terlebih, ia laki-laki, ia begitu lincah dalam membereskan rumah. Setelah sampai di tempat makan, kami pun memesan makanan. Dengan lahapnya mereka makan makanannya. Setelah hampir sampai di rumah Eyang, terlihat Om Firman dan Tante Niken menunggu di luar dengan wajah yang cemas. Saat aku turun dari mobil bersama anak-anak, terlihat wajah Tante Niken mendadak menjadi garang. Oh, jadi kamu yang culik anak-anak Tante? Apa sih? Aku itu bawa mereka karena mereka kelaparan. Anak-anak, kalian masuk dulu ya, ucap Om Firman. Anak-anak pun masuk ke dalam rumah. Tiara, kenapa bawa anak-anak gak bilang dulu sama Tante Niken? Kita nyariin loh. Aku menghela nafas. Om baru pulang kerja? Iya, Om baru pulang. Nih, asal Om tahu ya, aku tadi pas datang ke sini, ini rumah semuanya gelap, kayak gak ada penghuninya. Taunya, kata Rahma, token habis. Yang parah, kenapa Tante Niken gak mau ngisi, malah mengharap dikasih token sama Tante Arini. Udah gitu, gas habis, beras habis, anak-anak kelaparan, belum pada makan. Ya udah, aku bawa aja mereka keluar, ucapku dengan sinis. Om Firman nampak terkejut dengan ucapanku barusan. Benar, Dek. Ah, ngapain ngisi token sama gas? Itu kan punya ibu. Kecuali kalau punya kita, baru aku mau ngisi, ucap Tante Niken dengan enteng. Aku cukup kaget mendengar jawaban Tante Niken. Kalau ngerasa ini bukan rumah Tante, kenapa nggak pindah aja? Mau nempatin tapi nggak mau ngerawat, ucapku dengan geram. Tante Niken menoleh ke arahku. Dia menatapku dengan tajam. Dasar kamu, anak kurang ajar. Kerja aja jabatan bagus, tapi etika nggak dipakai. Ngadepin orang kayak Tante itu nggak harus pakai etika. Orang nggak tahu diri, jangan mimpi mau kuasain rumah Eyang tanpa mau ngerawat rumah Eyang. Om Firman memisahkan kami dan menarik Tante Niken. Lepasin, Mas, mau tak jambak rambut anak sialan itu. Om, denger ya, kalau mau nempatin rumah ini, ya harus mau nanggung perintilannya. Kayak perawatan ini rumah, listrik, gas, air. Om ini kan suami, masa takut sih sama Tante Niken? Iya Tiara, mending sekarang kamu pulang, gak enak ribut malam-malam. Awas ya, kalau sampai gak mau ngerawat dan tanggung jawab sama ini rumah, bakal aku jual. Gak akan dijual, karena rumah ini udah resmi milik Tante, teriak Tante Niken. Om Firman memaksa Tante Niken untuk masuk ke dalam rumah, sementara aku di luar sini benar-benar kesal. Meski perasaanku kesal, aku tetap mengendarai mobilku dengan kecepatan sedang. Aku tak mau mati konyol hanya karena kesal pada Tante tak tahu diri macam Niken Wulandari. Hingga tak terasa aku sudah sampai di rumah. Aku turun dari mobil dan membanting pintu dengan keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tiara. Kenapa baru pulang? Aku tak langsung menjawab. Aku ambil minuman di kulkas untuk menyegarkan tenggorokanku. Ditanya malah diem aja. Udah lama, Tiara kan udah gede. Ya kali aja dia habis jalan, ucap ayah. Jalan sama Satria sama adik-adiknya, ucapku seraya merebahkan diri di sofa. Kok sama Satria? Tadi itu habis pulang kerja, aku ke rumah Eyang dulu. Terus? Tahu nggak? Pas aku sampai, itu rumah gelap, macam nggak ada yang huni. Gelap, mati lampu. Iya, tepatnya karena token habis. Pas aku ketok, yang buka Rahma. Rahma bilang token habis. Tapi Tante Niken nggak mau beli, malah minta sama Tante Arini. Udah gitu, itu anak bertiga belum makan dari tadi siang karena beras habis sama gas habis. Loh, kenapa si Niken itu nggak mau beli? Katanya karena ini semua milik Eyang dan bukan miliknya. Dia ngerasa rugi kalau isiin token atau gas. Katanya kalau punya sendiri nggak apa-apa. Ya udah aku bilang, kalau mau punya sendiri ya sana punya rumah sendiri. Malah sewot dia. Astagfirullahaladzim. Yah,
adikmu itu kok makin gak waras. Heran aku tuh. 2 minggu setelah kejadian itu, aku belum lagi ke rumah Eyang, dikarenakan aku sibuk dengan pekerjaanku. Namun tetap aku pantau lewat Satria, dan dia masih mengatakan kalau Tante Niken malas membersihkan rumah. Sehingga anak-anaklah yang membersihkan rumah Eyang. Malam itu tepat pukul 8, aku baru pulang ke rumah. Tapi saat aku memasuki halaman, aku lihat ada motor Om Indra. Ada apa Om Indra malam-malam kesini? Ternyata Om Indra habis di PHK. Aku jelas saja kaget, bukan main. PHK? Kenapa? Kok bisa? PT tempat kerja Om bangkrut, Ra. Ini semua karena para karyawan hampir sebulan mogok kerja. Karena menuntut minta naik gaji. Sementara PT nggak mau ngabulkan keinginan para karyawan. Jadi ya begitu, PT nggak ada yang kerja. Cuma sebagian aja. Yang akhirnya PT lama-lama bangkrut. Mengalami kerugian yang cukup besar. Terus ada yang bisa Tiara bantu, Om? Gini, kamu kan posisi di tempat kerjamu jadi asisten manajer. Ada nggak lowongan di sana? Iya, Om Indra kan juga ijazahnya S1, pasti bisa masuklah ke perusahaan kamu. Memang anak Eyang yang kuliah hanya Om Indra dan Tante Niken. Aku kira karir Om Indra akan selamanya cemerlang. Duh maaf Om, di perusahaan tempat aku kerja belum ada lowongan. Dan seketika wajah Om Indra lesu. Kalau gitu kita pilih rencana akhir, ucap Tante Sarah. Rencana akhir? Iya, kita harus jual rumah Bapak dan Ibu. Kita dengar sendiri kan wasiat Bapak, kalau rumah itu harus dijual begitu Bapak meninggal. Iya, lagian kan dalam hukum Islam itu anak laki-laki yang dapat jatah warisan banyak. Ini malah si Niken yang nguasain, ucap Mama. Ya sudah jual aja, toh si tante itu gak mau ngerawat rumah Eyang kok. Hah? Gimana maksudnya? Tanya Om Indra. Aku ceritain semua pada mereka dan juga aku tunjukkan WA Satria pada mereka. Setelah melihat, Om Indra terlihat kesal. Ibu sama Bapak mati-matian bangun itu rumah. Kita lihat sendiri kan gimana Ibu benar-benar apik rawat rumah. Kalau gini caranya, mending jual aja. Tak lama gaweku berdering. Saat aku lihat ternyata Tante Niken penelpon. Bentar, ada yang telepon. Aku beranjak dan menjauh. Aku penasaran, ada apa dia menelpon? Halo? Tiara? Teriak Tante Niken di seberang sana. Biasa aja, gak usah teriak, ada apa? Kemarin kamu isi token yang berapa? Oh, yang 200.000, kenapa emang? Bodoh, rumah gede kayak gini, itu gak cukup 200. Eyangkong itu sering ngisinya, yang 1 juta loh. Pantas saja, mati lampu lagi. Oh mati? Ya udahlah, isi. Ngapain nelpon ke sini? Ini tuh rumah Eyang. Kalau token habis ya harus patungan lah. Masa tante sendiri yang nanggung? Nah itu udah tahu rumah Eyang. Kenapa masih di situ? Pindah aja lah. Kamu itu bocah nggak tahu sopan santun. Udah, pokoknya isiin sekarang juga tokennya. Seketika telepon dimatiin. Isi token? No. Dia yang nempatin, kenapa harus aku yang isi? Enak aja dia. Keesokan harinya, tepat pukul 9 pagi, semuanya sudah datang. Kecuali suami Tante Arini, Om Agus. Pekerjaan sebagai pilot sehingga membuat Om Agus hanya pulang 2 minggu atau sebulan sekali. Aku akan menduga, pasti ini akan diwarnai dengan pertengkaran. Kotoran kucing di mana-mana, daun-daun berserakan, rumput-rumput liar tumbuh di sembarang tempat. Seperti tak ada yang menghuninya. Ih, kenapa rumah ibu jadi jorok gini sih? Kurang ajar itu si Niken, ucap Tante Arini. Sudah, ayo kita masuk. Dan laki-laki kami dikejutkan dengan teras rumah Eyang yang kotor dan berdebu. Ayah mengetuk pintu rumah dan tak lama pintu terbuka dan dibukakan oleh Om Firman. Masuk Mbak. Mana Niken? Ada kok di dalam. Saat kami masuk, lagi-lagi kami dikejutkan dengan keadaan rumah yang berantakan. Baju di mana-mana, lantai kotor, dan meja-meja berdebu. Terlihat Tante Arini sudah menggerutu kesal. Pada main ya ke sini.
Saat kami menoleh ke sumber suara, ternyata Tante Niken. Penampilannya jelas berbanding terbalik dengan keadaan rumah. Dia nampak modis dan juga rapi. Ada apa ini? Rame-rame datang ke sini? Kita duduk, ada yang mau dibicarakan, ucap ayah. Semuanya pun duduk. Aruna dan Fadli disuruh untuk pergi ke kamar Satria. Semalam Om Firman bilang Satria sakit. Pasti dia kelelahan. Rumah sebesar ini, ia harus dikerjakan oleh orang dewasa. Apa yang mau dibicarain? Kami mau bicara soal rumah ini. Indra baru saja di PHK. Kebutuhan dia masih banyak. Makanya kami sepakat bakal jual rumah ini sesuai wasiat Bapak. Mendadak wajah Tante Niken menunjukkan ekspresi tak senang. Aku gak setuju. Kenapa? Mas Indra yang di PHK kok malah nyusahin aku sih? Di PHK tuh cari kerja, bukan jual rumah ini. Kamu itu gak bisa egois gini Niken. Bapak suruh rumah ini dijual. Kamu emang gak malu dari awal nikah sampai punya 3 anak cuma numpang? Daripada Mas Indra dah kerja enak malah kredit mobil, baru kredit malah di PHK. Ini namanya kualat karena pelit sama adik sendiri, ucap Tante Niken dengan ketus. Terlihat Om Indra sangat geram pada Tante Niken. Cukup Niken, terserah kalau kamu gak setuju. Toh di sini kamu cuma numpang. Ingat, di sini tak ada barang-barang kalian selain baju-baju kalian. Itu semua milik Bapak dan Ibu, ucap ayah tegas. Mas Anang tega, aku ini belum punya rumah. Lagian aku ini yang urus ibu dan bapak. Jadi sudah seharusnya rumah ini jadi milikku. Mendengar ucapan Tante Niken barusan membuatku tertawa. Aku ceritain semuanya yang aku tahu. Semua yang di sana terbelalak saat melihat Arini menampar Niken. Dasar anak durhaka. Setiap kami mau bawa bapak atau ibu, kamu ngamuk-ngamuk. Gak boleh ibu dan bapak dibawa. Tapi rupanya malah kamu jadiin bebu di sini, bentak Arini. Niken yang tak terima ditampar segera berdiri dan hendak menampar balik kakak perempuannya itu. Namun dengan sigap Arini menahan tangan Niken dan mendorong Niken hingga Niken jatuh ke lantai. Anang dan Firman segera melerai pertengkaran mereka berdua. Lepasin mas, mau tak kruwes itu muka, kurang ajar. Bisa-bisanya dia jahat sama bapak dan ibu, teriak Arini dengan histeris. Sementara Niken, ia menangis kesakitan karena sikunya terbentur sofa. Sudah cukup Niken, suka nggak suka, mau nggak mau, rumah ini akan tetap mas jual. Sertifikatnya ada di mas. Jadi Firman, siapkan rumah untuk kalian dari sekarang. Benar, ini rumah warisan. Bapak sendiri yang berpesan untuk jual rumah ini setelah beliau meninggal. Wajah Niken merah padam, nafasnya tak beraturan. Enggak, aku nggak mau pergi dari rumah ini. Dasar kalian semua kejam. Bisanya ngusir, mentang-mentang hidupnya mapan. Terutama kamu Mas Anang. Awas, aku buat perhitungan sama kalian. Dan mulai saat ini, persaudaraan kita putus, ucap Niken dengan lantang. Niken histeris dan mengamuk. Kurang ajar mereka, mentang-mentang pada kaya, seenaknya aja mereka ngusir aku dari sini. Dek, ada baiknya kita laksanain wasiat Bapak. Kita kan di sini numpang. Lagian uang hasil penjualan rumah itu kan bakal dibagi rata. Nah dari uang itu kita bakal beli rumah. Niken menatap suaminya dengan tatapan marah. Aku gak akan setuju rumah ini bakal dijual. Kalaupun dijual, semua uang penjualan harus jadi milik aku. Karena aku ini anak kesayangan bapak sama ibu. Niken pun beranjak dan menyambar kunci mobil yang ada di meja. Lalu dengan cepat ia naik mobil dan memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia ambil gawainya dan menekan nomor yang ia tuju. Halo Vi, aku di depan rumah kamu nih, bukain gerbangnya ya. Tak lama pintu gerbang terbuka oleh security rumah itu. Niken, mau kesini kok nggak bilang sih? Aku juga mendadak. Masuk yuk, aku mau bicara serius. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Niken dibuat takjub dengan dekorasi rumah temannya yang semakin bagus. Viola, kasih tahu aku tempat dukun yang bantu bunuh mertua kamu. Sontak tangan Viola menutup mulut Niken. Shh, jangan keras-keras.
Kenapa? Kok tiba-tiba nanya gitu sih? Kamu mau lenyapin mertua kamu juga? Bisik Viola. Enggak, aku mau lenyapin semua kakak-kakak aku. Viola terbelalak mendengar ucapan Niken. Kenapa? Mereka mau jual rumah bapak dan ibuku. Kasusnya hampir sama kayak kamu. Cuma bedanya, mertua kamu sendiri yang suruh kamu cari rumah. Kalau aku, kakak-kakak aku yang suruh aku keluar dari rumah karena mau dijual. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, mereka sampai di rumah bernuansa tradisional. Niken bergidik ngeri melihat banyak patung-patung monyet berjejer di pekarangan rumah. Seakan-akan patung itu hidup. Permisi mbok. Sini, masuk. Niken dan temannya masuk ke dalam. Di dalam pun suasana lebih mencekam. Banyak sekali lukisan-lukisan menyeramkan dan juga lukisan Ratu Pantai Selatan. Dukun perempuan yang diperkirakan usianya 60 tahun itu menyunggingkan senyum lebar. Kamu mau apa? Aku mau kematian kakak-kakakku, mbok. Kalau gitu, mari ikut saya. Viola memberi kode pada Niken untuk mengikuti Mbok Karti. Lalu mereka masuk ke sebuah kamar. Di dalam kamar itu terdapat meja yang berisi aneka sesajen. Juga dupa yang asapnya terlihat masih mengepul. Niken pun duduk, sementara Mbok Karti terlihat merapalkan mantra. Kakak-kakakmu ada 3. Iya mbok, hanya kakak-kakakmu saja. Pasangan mereka, aku mau semuanya mati mbok, termasuk ke anak-anaknya juga, agar tak ada yang ganggu aku di rumah orang tuaku. Mbok Karti tersenyum kecut. Kau ini licik. Memang harus mbok, agar mereka tak usik aku lagi. Lalu setelah itu, aneh bin ajaib. Tiba-tiba muncul 3 gumpalan kain putih di meja. Niken terbelalak dan terus mengusap matanya setelah melihat kejadian di luar nalar di depan matanya. Bakar gumpalan kain ini satu persatu, maka secara perlahan mereka semua akan mati. Ucap Mbok Karti seraya menggerek tangan di lehernya. Isi kain ini apa mbok? Jangan banyak tanya. Ingat, satu persatu kamu bakar gumpalan kain ini. Sambil menyebut nama yang lebih dulu mau kamu lihat kematiannya. Mata Niken berbinar. Ia ambil gumpalan kain di depannya. Sementara Mbok Karti masih terus menjelaskan perihal soal gumpalan kain tersebut. Kamu paham gak? Paham mbok. Niken merogoh tasnya dan memberikan sejumlah uang pada Mbok Karti. Ini mbok, terima kasih karena sudah mau membantu. Lalu dengan cepat Niken pergi keluar kamar dan menemui temannya. Saat semua orang sudah tidur, Niken pergi ke halaman belakang rumah. Dia pilih ke pojok halaman belakang. Lalu satu persatu ia bakar kain gumpalan itu sambil menyebut nama kakak-kakaknya. Anang Lesmana, Alia Andini, Tiara Maheswari, Arini Mustika, Agus Mundiono. Semua Niken sebut tanpa terkecuali. Lalu setelah semua terbakar, Niken kembali ke dalam rumah dengan perasaan riang. Bukan cuma rumah ini, rumah kalian bakal jadi milikku, gumam Niken dengan bahagia. Sarah yang tengah tertidur tiba-tiba terbangun karena merasakan hawa tubuhnya panas. Mas, bangun mas, badan aku panas banget mas, ucap Sarah membangunkan Indra. Indra pun terbangun mendengar rengekan istrinya. Badan mama panas semua ini, kenapa ya pak? Namun saat Indra memegang tubuh Sarah, yang ia rasakan adalah tubuh Sarah dingin seperti es. Mah, badan mama dingin gini kok. Dingin apaan sih pak? Ini panas banget, ucap Sarah berteriak. Sarah beranjak dari kasur dan berlari menuju kamar mandi. Sontak saja Indra mengejar istrinya. Dan saat sampai ke kamar mandi, Sarah mengguyur tubuhnya dengan air tanpa melepas pakaian. Sarah berteriak kepanasan. Indra yang melihat istrinya seperti itu merasa ada yang tidak beres. Sementara Aruna yang tengah tertidur merasa ada yang menarik-narik selimutnya. Dengan malas Aruna membuka matanya dan melihat ke arah kakinya. Gak ada apa-apa kok. Aruna kembali melanjutkan tidurnya.
Namun lagi-lagi ia merasa ada yang mengganggu tidurnya. Kali ini dia merasa telapak kakinya dikelitiki. Karena kesal, Aruna bangun, lalu menyingkap selimutnya. Dan lagi-lagi tak ia temukan apa-apa di sana. Ish, apaan sih tadi? Aruna kembali merebahkan dirinya di kasur. Dan disitulah ia menemukan pelaku yang mengganggu tidurnya. Makhluk berbalut kain kafan kotor, berbaring menyamping hingga wajahnya yang hancur terpampang secara nyata. Aruna yang melihat ada pocong di samping hanya terpaku diam. Jantungnya berdegup dengan kencang. Ia ingin membaca ayat kursi, namun gagal karena mendadak ia lupa dan salah saat membaca. Saat makhluk itu bergerak mendekati Aruna, sontak Aruna langsung berteriak. Begitupun di rumah Arini dan Anang. Mereka merasakan gangguan-gangguan di luar nalar. Ini pasti ada yang gak beres. Aku harus cari tahu, gumam Tiara dalam hati. Sementara itu, Niken sedang menikmati perawatan salon. Uang yang ia pakai adalah hasil dari ia jual perhiasan milik ibunya. Ia terlihat sumringah dan bahagia, sampai ia tak tahu kalau ada bahaya besar mengincarnya. Anang, Indra, dan Arini menunggu di ruang tunggu. Sementara Tiara, ia baru saja datang dengan terkopo-kopo. Ayah, Mama kenapa? Anang hanya diam saja. Arini dan Indra tak jauh beda keadaannya. Mereka tampak syok. Semalam aku didatangi sosok tinggi gede, terus hitam. Matanya merah, terus ada tanduknya, kayak sapi. Anang terbelalak. Dia segera bangun dan memegangi tubuh Tiara. Terus kamu gak kenapa-napa kan, Nak? Enggak, orang aku omelin, aku lagi sibuk masalahnya. Kalau kerjaan gak selesai, bahaya jadinya. Lalu pintu ruang UGD terbuka dan ada seorang perawat keluar. Keluarga pasien, silakan masuk. Mereka berempat pun masuk ke dalam ruang UGD. Tiara melihat Aruna, Sarah, Fadli, dan juga mamanya terbaring tak sadar. Terlihat tangan kiri Fadli bengkak, leher mamanya lebam, Aruna sekujur tubuhnya lebam, sementara Sarah terlihat sangat pucat. Aku benar-benar tak habis pikir, siapa yang tega berbuat begini pada keluarga aku? Ayah, ini pasti penyakit buatan ya. Ayah juga mikir gitu, Ra. Ya, Tiara punya karyawan yang bapaknya itu tokoh agama kampung. Dia punya pengobatan alternatif di rumahnya. Kalau begini kita harus ruqyah mama sama yang lainnya. Benar juga, coba kamu telepon karyawanmu itu. Singkat cerita, di perjalanan yang kami tempuh kurang lebih selama 2 jam. Karena rumah orang tua Nindi beda kabupaten dan sangat pelosok, sehingga membuat Nindi harus ngekos di sekitar kantor. Kebetulan besok libur sehingga Nindi pulang ke rumahnya. Ra, pelosok amat. Gak apa-apa, biasanya yang pelosok itu masih alami. Bukan dukun kan? Ya bukanlah, ngaco ini ayah. Setelah bertanya pada warga, akhirnya kami menemukan rumah Nindi. Lebih mirip pondok pesantren karena banyaknya bangunan seperti kosan. Juga banyaknya para santri yang bolak-balik. Terlihat Nindi sudah menunggu di depan rumah. Aku lihat banyak santri membantu kami. Santriwati membawa Mama dan Aruna, sedangkan santriwan membawa Fadli. Mereka membawanya ke sebuah aula yang sudah ada seorang bapak yang usianya sekitar 50 tahunan. Sudah menunggu. Abah, ini atasan Nindi yang tadi Nindi ceritain. Kenapa? Ada apa? Lalu aku, ayah, dan tante Arini bercerita. Juga kejadian yang menimpa Om Indra. Astaghfirullahalazim. Dengan cepat Abah Nindi memakai sarung tangan, dibantu oleh santriwan. Abah Nindi memulai ruqyah untuk keluargaku. Awalnya tak ada reaksi, tapi lama-kelamaan baik Mama, Aruna, dan Fadli mulai meronta dan menangis. Santri yang lain membantu memegangi tubuh Mama, Aruna, dan Fadli. Tante Arini yang melihat terus saja menangis, sementara ayah matanya sendu menatap Mama. Aku tentu sedih, tapi dicampur dengan amarah. Ruqyah berlangsung selama 30 menit. Lalu seketika Mama, Aruna, dan Fadli bangun dan langsung muntah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terlihat wajahnya kalau dia kelelahan. Maaf Abah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sebelum saya jelaskan, saya mau tanya, apa sebenarnya di antara kalian ada yang pernah cekcok atau ribut? Kami semua terdiam. Ada, tapi itu 2 hari yang lalu. Kami berantem sama keluarga kami juga. Soal warisan, tanya Abah Nindi. Iya Bah. Begini, kalau mau kalian selamat, udah gak usah urusin warisan yang memang sebenarnya harus dibagi. Karena kalau terus dipermasalahkan, malah bakal jadi musibah besar di keluarga Bapak. Ucap Abah Nindi. Tapi saya minta jangan dibalas, biarkan saja Allah yang balas. Karena sebentar lagi dia juga bakal makan dari hasil perbuatannya. Terus sama tante saya gimana, Bah? Tenang, sudah saya urus. Pokoknya semua baik-baik saja. Asal gak usah urusin warisan itu lagi. Terlihat raut wajah tenang pada ayah dan juga tante Arini. Rupanya kau pelakunya nih Ken, lihat saja. Gumamku. Saat sampai di rumah, aku merebahkan diri ke sofa. Tante Arini menginap di rumahku sementara, sampai Om Agus pulang. Aruna juga sementara di sini. Saat itu aku sudah tertidur bersama Aruna. Namun terdengar suara pintu kamar diketuk dengan keras. Tiara, Tiara, ternyata ayah. Aruna pun ikut terbangun karena ketukan pintu yang cukup keras. Ada apa ya? Rumah Eyang, Ra, rumah Eyang. Kenapa? Bagian sisi kiri rumah Eyang rubuh, terus nimpa tantemu. Aku terkejut, aku sedih sekaligus bahagia. Sedih rumah Eyang rubuh, senang karena menimpa Tante Niken. Terus Tante Niken di mana sekarang ya? Dia ada di rumah sakit. Ya udah, besok aku ke rumah Eyang, mau lihat kondisi rumahnya gimana. Ayah pun kembali ke kamar, sementara aku kembali melanjutkan tidur. Tante Niken kenapa Kak? Tanya Aruna. Lagi makan hasil perbuatan dia. Aruna tanpa berpikir dengan ucapanku barusan. Keesokan paginya, aku segera ambil cuti 2 hari. Untuk apa? Untuk pantau perkembangan tanteku tersayang. Aku bersama Fadli dan Aruna menuju rumah Eyang, sementara ayah pergi ke rumah sakit. Mama dan Tante Arini tak sudi menengok Tante Niken, jadi mereka tetap di rumah. Rubuh apanya sih Kak? Gak mungkin roboh, orang rumah Eyang kokoh gitu kok. Kakak juga gak tahu, makanya kita lihat ke sana. Setelah memacu mobil selama 20 menit, akhirnya kami sampai di rumah Eyang. Mana? Gak ada yang roboh. Ya udah kita masuk ke dalam coba. Kami semua turun dari mobil, lalu kami ketuk pintunya, dan tak lama pintu terbuka oleh Rahma. Kak Tiara, wah ada kakak Aruna sama Kak Fadli. Mama sama papamu masih di rumah sakit. Iya Kak, Kak Satria juga di sana. Jadi aku di sini sama Nita. Yang roboh yang mana sih? Tembok pagar samping Kak. Mama ketiban. Tembok pagar samping? Di luar dong. Ngapain mamamu tengah malam di luar? Gak tahu Kak. Tahu-tahu kita dengar suara teriakan mama minta tolong. Fadli mendekat ke telingaku. Ada yang gak beres. Yuk kita lihat. Aruna, kamu di dalam ya, jagain Rahma sama Nita. Kak Tiara sama Kak Fadli mau ke samping. Kami berdua pun pergi ke lokasi rubuhnya tembok pagar. Dan ternyata benar, tembok itu roboh. Kami dekati dan kami menemukan hal janggal. Kalau tembok roboh pasti karena tanahnya yang lembek atau temboknya yang lapuk. Tapi kami lihat temboknya masih kokoh dan bagus. Juga aku lupa kalau samping rumah sama halaman belakang semuanya dicor. Aku lihat cornya masih bagus, retak karena temboknya rubuh. Wah ini mah aneh banget, apa ada angin puyuh? Ngaco, kalau ada angin rumahnya rubuh lah. Lalu mataku terhenti ketika melihat sebuah kain di bawah reruntuhan tembok. Aku berjongkok dan mengambil kain itu, tapi ternyata susah karena dihimpit oleh reruntuhan yang besar. Fadli, bantuin angkat nih. Fadli pun membantu mengangkat reruntuhan tembok dengan susah payah. Saat sudah tersingkirkan, aku dan Fadli terkejut sampai menutup mulut. Kain kafan kotor, tanduk sapi,
rambut, juga kain putih bersih ada di bawah reruntuhan yang tadi Fadli angkat. Astagfirullah, jadi benar pelakunya dia. Aku ambil kain putih bersih seukuran sapu tangan itu, dan aku terkejut ada nama kami semua di sana. Lalu aku buka kain kafan kotor oleh tanah itu. Lalu aku memasukkan semua barang-barang aneh itu ke dalam kain. Kak, ngapain kamu? Gila kamu ya? Kain bekas poci dipegang. Ucap Fadli kaget dengan apa yang aku lakukan. Fadli, kadang manusia bisa lebih jahat dari setan. Tante Niken dan yang lainnya sudah pulang. Aku lihat kaki kanannya diperban. Tiara, Fadli sama Aruna mana? Tanya ayah yang melihat aku sendiri di ruang tamu. Ada tuh di kamar Rahma. Tante, kenapa kakinya diperban? Tante Niken memalingkan wajahnya. Cih, sok cantik. Kakinya patah, Ra, jadi harus istirahat selama sebulan. Ucap Om Firman. Harus istirahat? Kan setiap hari dia istirahat. Heh, ngapain kamu di sini? Sana pulang. Ganggu saja. Ucap Tante Niken dengan ketus. Setelah itu kami semua duduk di kursi. Mas, aku mau kita semua patungan buat benerin tembok pagar samping. Ucap Tante Niken. Patungan? Siapa yang nempatin itu harus yang nanggung. Ucap ayah. Ya nggak bisa gitu dong. Ini kan rumah ibu sama bapak. Kalau ada apa-apa harus tanggung jawab bersama dong. Tanggung jawab bersama. Giliran rumah mau dijual aja nggak boleh. Karena merasa ini rumah tante. Malam ini aku menginap di rumah Eyang. Selama di rumah, aku kasihan melihat Satria yang disuruh tanpa henti. Kadang juga Tante Niken memaki anak-anaknya jika melakukan suatu kesalahan yang menurutku sepele. Pintu terdengar diketuk, lalu dengan cepat aku buka pintunya. Ternyata kurir yang mengantar pesanan makananku. Setelah memberi uang lalu aku masuk. Lalu ketika aku akan menaruhnya, aku melihat sekelebat bayangan melintas. Tapi aku tak ambil pusing. Aku terbangun di malam hari. Aku lihat jam dinding menunjukkan angka 1 malam. Lalu aku beranjak menuju keluar kamar. Kamar mandinya lumayan jauh karena letaknya di belakang. Tapi sebelum aku sampai ke kamar mandi, aku mendengar suara pintu terbuka. Aku mengintip dari tembok dapur. Ternyata aku bergidik sekaligus tersenyum. Bukan kamar mandi sebenarnya tujuanku. Tujuan utamaku adalah gudang samping kamar mandi. Aku buka kuncinya, lalu aku masuk ke dalam sana. Aku lihat buntalan kain berisi benda-benda aneh masih ada di atas lemari tua milik Eyang. Saat aku mengambil buntalan kain kafan kotor itu, rasanya sangat berat sekali. Sampai harus 2 tangan aku bawa. Padahal sewaktu siang aku ikat, beratnya ringan. Lalu aku keluar gudang dan menutupnya. Tak lupa aku kunci pintu gudangnya. Dengan langkah cepat, aku berjalan cepat menuju ke kamarku. Aku banting pintu kamar, aku nyalakan lampu kamar, dan terlihat Tante Niken sedang memegang dompet dan juga uangku. Aku kunci pintu, lalu aku masukkan kuncinya ke dalam kantong. Tiara, ucap Tante Niken dengan gemetar, sampai uangku di tangan berhamburan ke lantai. Ngapain? Ngambil uang aku? Nggak cukup ya? Udah kuasain rumah Eyang, jual perhiasan Eyang Uti, sekarang mau ambil uang aku? Tanyaku dengan sinis. Tante Niken terdiam, dia bingung hendak menjawab apa. Ya ini semua salah kamu. Siapa suruh pelit sama tante? Inilah akibatnya. Lalu aku lemparkan buntelan kain itu ke wajahnya. Jelaskan, ini apa? Tante Niken ternganga dan juga terbelalak. Kak, kamu dapat dari mana ini? Aku tersenyum sinis. Tante itu kalau mau jahat jangan bego. Emang tante pikir aku ini Tiara yang masih lucu sama kinyis-kinyis? Tiara yang sekarang siap bertempur demi terlaksananya wasiat Eyangkum. Aku hampiri dia dan duduk di depannya. Lalu aku buka buntalan itu dan aku terkejut. Ternyata isinya bertambah. 3 buntalan kain kecil berlumuran darah, sehingga bau amis menyeruak ke seluruh kamar. Dengar ya, Niken Wulandari,
Kemarin Mama, Fadli, Tante Sarah dan Aruna terkena guna-guna. Tapi alhamdulillah mereka semua masih selamat. Meski Tante Sarah harus keguguran karena terjatuh. Tante Niken terbelalak. Apa? Selamat? Pagi harinya aku segera keluar dari rumah Eyang. Aku memacu mobilku menuju ke tempat yang akan aku tuju. David Anggara. Begitulah yang tertulis di plang nama depan rumah mewah. Dia kakak tingkatku dulu saat aku kuliah. Dia sudah sukses menjadi pengacara handal. Untuk menyewanya harus merogoh kocek yang dalam. Mengingat ia selalu memenangkan kasus kliennya. Dan kemarin sore aku sudah janjian padanya dan akan bertemu di rumahnya pagi ini. Pokoknya aku mau semuanya beres dengan cepat ya. Soal bayaran gak usah takut. Siap, tenang aja. Asal sertifikat rumah sama surat wasiatnya. Pokoknya rapihin dulu berkasnya. Aku lega sekaligus senang. Tante Niken, siap-siap. Kau akan aku seret secepatnya. Niken benar-benar seperti direndahkan oleh bocah kemarin sore seperti Tiara. Dia tak terima dirinya diancam oleh Tiara. Kurang ajar Tiara, berani sekali dia mengancamku. Sampai menendang kakiku pula. Saat ia masuk ke dalam kamar, ternyata suaminya sudah menunggu di balik pintu. Sekarang jawab Mas Dek, apa benar kamu santet mereka Dek? Niken diam saja, dia tak menjawab. Dek, jawab. Iya, terus kenapa? Tanya Niken dengan angkuh. Firman terbelalak, matanya merah. Dia duduk di ranjang dan meremas rambutnya. Ya Allah Dek, cuma karena rumah ini kamu sampai hati mau bunuh mereka. Jelas, aku ini anak kesayangan bapak dan ibu. Otomatis rumah ini harus jadi milikku. Mereka kan udah punya rumah masing-masing. Kenapa harus segala diributin? Itu semua karena wasiat bapak. Halah, persetan dengan wasiat. Orang yang udah mati ya mati. Baik, kalau itu mau kamu. Firman segera mengambil tas besar. Ia membereskan baju-bajunya dan segera keluar dari kamar. Niken hanya menatap nanar kalau suaminya benar akan pergi. Tapi dengan mudah ia tepis rasa sedihnya. Paling juga nanti balik lagi. Baru tidur 2 jam, Niken terbangun karena mendengar suara gebrakan pintu. Saat ia melihat jam, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Dia dapati tak ada suaminya di tempat tidur. Dia beneran pergi. Lalu ia beranjak dari ranjangnya dan menuju keluar. Dan saat sudah di luar, ia dapati rumah sepi. Sepi yang tak wajar. Karena biasanya pukul 3 pagi, anak-anak mereka biasa melaksanakan sholat tahajud. Sepi banget. Rahmah, Satria, Nita. Namun tak ada jawaban. Apa jangan-jangan Mas Firman pergi bawa anak-anak? Dengan gelisah ia berjalan terseok-seok menuju kamar anak-anak. Setelah dibuka pintunya, tak ia dapati mereka di dalam. Ia periksa baju-bajunya di lemari pun tak ada, semuanya kosong. Kurang ajar kau Mas, berani-beraninya bawa anakku. Lalu ia ambil gawe di sakunya dan menelpon suaminya. Halo Mas, di mana kamu? Kenapa kamu bawa anak-anak? Aku di rumahku, anak-anak bersamaku. Mereka yang mau ikut denganku. Rumahmu yang kamu ambil itu, yang di perumahan A. Halah, gak mungkin anak-anak mau tinggal di rumah kecil. Kalau kamu gak percaya, ngomong aja nih sama anak-anak. Aku gak mau tinggal di sana mah, rumahnya banyak setannya. Semalam ada pocong loncat-loncat di belakang rumah. Aku lihat dari jendela kamar, ucap Rahma. Niken diam, dia kenal anaknya. Rahma bukanlah anak pembohong. Pocong? Niken teringat kejadian beberapa hari yang lalu. Saat tengah malam Niken mendengar suara riuh di samping rumah. Suara yang aneh, meraung-raung, dan juga suara mengerang. Karena penasaran, Niken berjalan menuju samping rumahnya. Suara itu semakin jelas. Meski bulu kuduk Niken meremang, dia tetap menghampiri suara riuh tersebut. Dan saat sampai di samping rumah, tiba-tiba suara itu mendadak hilang. Diganti dengan suara yang sunyi, yang benar-benar sunyi. Niken mendengar suara tembok pagar samping rumah dipukul-pukul. Siapa itu? Niken khawatir itu maling.
Lalu dengan langkah pasti, ia hampiri tembok pagar yang dipukul-pukul. Tak lama Niken melihat ada sesuatu menyembul dari balik tembok. Awalnya hanya rambut, namun semakin ke atas, semakin memperlihatkan kalau itu adalah sosok kepala buntung. Niken pun berbalik arah dan akan berlari. Namun secara tiba-tiba, tembok pagar nan kokoh itu roboh dan menimpa kakinya. Niken berteriak kesakitan dan meminta tolong hingga Satria dan suaminya datang. Telepon dimatikan oleh Firman. Sementara Niken, ia terpaku sendiri di rumah. Sebenarnya apa yang terjadi? Niken tiba-tiba mendengar suara orang sedang memasak di dapur. Apa Tiara pagi gini udah masak? Tiara? Namun tak ada jawaban. Dan kini suara itu bertambah dengan suara seperti orang yang sedang mengulek cabai. Dengan terpincang, Niken berjalan menuju dapur. Kalau memang itu Tiara, dia pasti sedang memasak makanan. Kebetulan perutnya lapar. Dan saat sampai di dapur, mata Niken terbelalak saat menyaksikan alat-alat masak bergerak sendiri. Jantungnya berdegup dengan kencang. Secara logika, tak mungkin ada hantu di pagi hari. Tapi inilah yang Niken lihat. Tiba-tiba pisau terbang ke arahnya dan menggores lengan kirinya. Niken berteriak kesakitan. Tiba-tiba dari kamar mandi muncul sosok kepala buntung terbang menghampirinya sambil terkekeh. Niken yang tak bisa berlari karena kakinya patah akhirnya jatuh tertelungkup. Niken berteriak meminta tolong. Namun saat mencoba berdiri, Niken mendengar suara aneh di depannya. Saat ia mencoba melihat suara apa itu, ia lagi-lagi terkejut karena ada sosok pocong sedang membungkuk ke samping sambil menatapnya dengan mata yang keluar dari rongganya. Niken yang tak kuat ditambah karena kakinya sakit, akhirnya ia pingsan. Tepat pukul 6 pagi, Tiara yang sudah ada janji dengan teman pengacaranya melihat tantenya tergeletak di dapur. Rasain, itulah akibatnya bermain dengan hal syirik. Tiara pergi dan membiarkan tantenya itu. Tak lama gawe Niken berdering, terus berdering, sampai akhirnya Niken bangun. Niken melihat sekitar, ia takut makhluk tadi masih ada. Namun ia dapati tak ada apa-apa di rumah, hanya kesunyian yang ada. Niken merogoh sakunya dan melihat siapa yang menelpon sepagi ini. Viola. Halo La, Niken, aku di depan rumah kamu, cepat keluar. Ada A. Gak usah banyak tanya, sekarang keluar. Panggilan pun ditutup, lalu Niken berusaha payah bangun dan berjalan keluar. Ia merasakan kakinya begitu nyeri karena dibawa jalan olehnya. Dan dengan susah payah, ia buka gerbang rumah. Didapati ada Viola di samping mobilnya. Kaki kamu, udah cepat masuk, ucap Viola memapah Niken masuk ke dalam mobil. Ada apa sih? Udah kamu diam, kita ke rumah Mbok Karti. Mobil pun dipacu dengan kecepatan tinggi oleh Viola. Selama di perjalanan, mereka diam. Niken tak berani bertanya pada temannya perihal apa yang terjadi. Niken dan Viola duduk berhadapan dengan Mbok Karti. Terlihat wajah Mbok Karti lebam-lebam. Niken, kamu telah melanggar peraturannya. Langgar apa, Mbok? Aku gak langgar apa-apa. Mbok Karti menggebrak meja. Bohong, teriak Mbok Karti dengan murka. Niken jelas saja terkejut melihat Mbok Karti semarah itu. Niken, kamu gimana cara bakar gumpalan kain itu? Ya aku bakar satu persatu. Satu persatu gimana? Satu persatu. Habis bakar gumpalan kain pertama, aku bakar gumpalan kain yang lain. Di waktu yang sama, ucap Viola dengan terbelalak. Iya, kenapa emang? Tanya Niken dengan santai. Dasar bodoh, kalau begitu caranya, kamu dan aku bisa diteror sampai mati. Bentak Mbok Karti dengan geram. Niken terbelalak. Maksudnya apa, Mbok? Harusnya kamu bakar gumpalan pertama dan tunggu targetmu mati, baru bakar gumpalan kain yang selanjutnya. Bukan dibakar waktu yang bersamaan. Niken menutup mulutnya. Terus apa yang bakal terjadi, Mbok? Mbok Karti menghembuskan nafasnya dengan kasar.
Karena kau pekerjakan mereka sekaligus. Mereka apa, Mbok? Akan meminta nyawamu. Jantung Niken serasa copot saat Mbok Karti bilang kalau nyawa Niken yang akan diambil oleh makhluk yang ia suruh untuk melenyapkan keluarganya. Apa nggak ada cara lain, Mbok? Aku nggak mau mati konyol. Tidak ada. Bukan hanya kamu, tapi aku juga akan diburu nyawanya oleh mereka. Niken terlihat semakin panik, sementara Viola mohon pamit. Dia harus segera pergi dari rumah Mbok Karti agar ia tak bernasib sama seperti mereka berdua. Ini semua gara-gara kamu, Niken. Dasar bodoh, teriak Mbok Karti. Lalu tiba-tiba ruangan tempat yang mereka diami mendadak goyang seperti ada gempa. Mbok, ada apa ini, Mbok? Wajah Mbok Karti pucat pasi. Mereka datang, ucap Mbok Karti dengan histeris. Niken lebih ketakutan. Ia berusaha keluar dari kamar tempat biasa Mbok Karti melakukan ritual. Namun gagal, pintunya susah dibuka. Lalu dengan mata kepala sendiri, Niken melihat sosok tinggi besar mencekik Mbok Karti. Wajah Mbok Karti memerah, bahkan sedikit membiru. Makhluk itu begitu menyeramkan. Matanya merah, taringnya panjang. Tanduknya yang panjang menjulang ke atas. Perlahan darah keluar dari mulut dan hidung Mbok Karti. Matanya memutih seluruhnya. Niken yang melihat kejadian itu terus berteriak histeris dan berusaha membuka pintu. Lampu ruangan berkedip-kedip. Suasana semakin mencekam. Hingga pada akhirnya Mbok Karti terkulai lemas dengan mata melotot dan lidah terjulur. Dan tak lama makhluk itu seperti menghisap sesuatu dari tubuh Mbok Karti. Ampun, jangan, teriak Niken. Pintu pun berhasil dibuka. Dan dengan cepat Niken berlari dengan kencang meninggalkan rumah Mbok Karti. Dia terus berlari dan berlari. Rumah Mbok Karti berada di pedalaman kebun. Jadi secara tak sadar Niken kembali ke tempat semula. Rimbunan pepohonan membuat cahaya matahari masuk sedikit ke dalam kebun. Jadi suasana setengah gelap. Niken terus berlari hingga ia terjatuh tersandung akar. Ia tersungkur ke tanah. Rasa takut yang amat sangat menjalar ke seluruh pikiran Niken. Ia berusaha bangun, namun kakinya terasa sangat sakit. Ia lihat kakinya yang patah mengeluarkan darah, dan kaki yang satunya bengkak. Dia hanya bisa duduk dan mengamati sekitar yang begitu sunyi dan mencekam. Dan tiba-tiba, Niken menjerit karena ada sesuatu yang menggigit telinganya. Niken berusaha menggapai sesuatu yang menggigit telinganya. Dia merasakan kalau yang menggigit telinganya adalah sebuah kepala yang basah. Dengan sekuat tenaga, Niken menarik kepala itu dan melemparkannya. Niken menimpuki kepala itu dengan batu, lalu ia berusaha untuk bangun, namun gagal. Ia terjatuh lagi dengan posisi terlentang. Dan saat itulah ia melihat pocong terbang tepat berada di atasnya. Pocong itu menimpa tubuh Niken. Niken berteriak histeris karena rupa pocong itu begitu mengerikan. Matanya putih semua, wajah hancur, belatung berjatuhan dan mengenai wajah Niken. Bau busuk begitu menyengat. Niken terus berteriak hingga pocong itu menumpahkan air liurnya ke mulut Niken. Niken mau tak mau menelan air liur pocong yang dikenal mematikan itu. Rasanya menjijikan dan amis yang menyeruak ke indera penciuman Niken. Sementara pocong itu terkekeh melihat Niken yang pasrah. Lalu Niken teringat pesan suaminya yang menyuruhnya untuk mengalah dan membiarkan rumah orang tuanya dijual. Teringat pesan suaminya yang bilang kalau ia harus menjalankan wasiat bapaknya. Rasa penyesalan itu memenuhi rongga dada Niken. Seandainya saja ia mau melaksanakan wasiat bapaknya, pasti ia tak akan bersekutu dengan setan dan mengalami hal kejadian mengerikan seperti ini. Seandainya, tapi semua itu percuma. Kini Niken hanya bisa pasrah jika nasibnya harus berakhir tragis seperti Mbok Karti. Niken tiba-tiba mendengar suara azan berkumandang dan secara bersamaan sosok pocong dan kepala melayang itu menghilang.
Pandangan Niken pun perlahan menjadi gelap. Saat itu Abah memberitahu Nindi kalau Niken dalam bahaya. Abah menyuruh keluarga Niken untuk pergi ke sebuah lokasi untuk menyelamatkan Niken. Jika tidak, nyawanya tak akan tertolong. Awalnya Tiara masa bodoh, dia ingin tantenya menerima ganjaran atas perbuatan dia. Namun ia ingat kalau anak-anak tantenya itu masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Jadi akhirnya Tiara sampaikan itu pada keluarganya, khususnya Firman sebagai suami Niken. Dengan arahan dari Abah, akhirnya mereka sampai di lokasi yang dimaksud. Mereka mencari kesana kemari, namun nihil. Mereka tak menemukan Niken. Azan aja coba mas, mudah-mudahan kita dipermudah, ucap Indra pada Anang. Anang menyetujuinya, lalu dengan ucapan Bismillah, ia kumandangkan azan dengan lantang. Dan setelah selesai azan, tepat 7 meter dari jarak mereka menemukan sesosok orang tergeletak di tanah. Dan saat didekati, ternyata itu Niken dengan cairan hijau di sekitar mulutnya. Bagaimana, Bah? Istri saya gimana? Tanya Firman dengan sendu. Ia sedih melihat Niken tak sadarkan diri selama 2 minggu. Sabar dan ikhlaskan, ini semua terjadi akibat dari yang ia perbuat. Dia kualat. Coba saja dari awal dia mau melaksanakan wasiat bapaknya dan tak buta harta, kejadian seperti ini pasti tak akan terjadi. Lalu apa istri saya masih bisa seperti sedia kala, Bah? Dia akan sadar, tapi tak akan seperti sedia kala. Dia harus menanggung semua perbuatannya. Maksudnya? Tanya Firman. 10 tahun kemudian, Niken kini menjalani sisa hidupnya di atas kursi roda. Berbagai pengobatan ia lakukan, namun hasilnya nihil. Ditambah kini anak-anaknya tak mau mengenal Niken. Ya, selama 10 tahun, anak-anaknya tinggal di rumah Anang. Dan tentu saja, Anang dan Alia tak keberatan. Anak-anaknya tak bisa memaafkan perlakuan ibunya. Ditambah semua kakak-kakaknya menjauhi Niken. Hanya Firmanlah yang setia mendampingi Niken. Bagi dia, Niken harus ia didik agar bisa kembali ke jalan yang benar. Satria kini berusia 25 tahun dan bekerja di tempat Tiara bekerja sebagai asisten manajer. Dan tentu saja, kini Tiara sudah menjadi manajer. Rahma yang usianya 22 tahun baru saja lulus kuliah. Sementara Nita, dia baru saja memulai perkuliahannya. "Pa, ini uang gajiku, cukup kan?" tanya Satria. "Uang yang kamu kasih selalu lebih dari cukup, nak." Satria pun tersenyum. "Kapan kamu mau pulang, nak?" "Pulang? Ini kan rumah Satria. Baru aja Satria beli." "Bukan, nak. Tengoklah mamamu." Satria menghembuskan nafasnya. Berapa kali Satria bilang, Satria gak mau nemuin mama. Begitu juga adik-adik. Apa yang mama lakukan sudah keterlaluan. Mama jahat sama Eyang Kung, Eyang Uti, dan juga nyantet keluarganya cuma demi pertahanan rumah yang bukan milik mama. Ditambah mama lebih sayang kuku-kukunya daripada kami anak-anaknya. Tapi mamamu sudah berubah, nak. Maaf, Pak. Anak-anak masih belum mau kesini, Mas, tanya Niken. Iya, Mas minta maaf ya, Dek, ucap Firman dengan sendu. Gak apa-apa, Mas, ini semua juga salahku, ucap Niken dengan mata berkaca-kaca. Suatu saat anak-anak dan kakak-kakakmu akan menerimamu kembali, Dek, ucap Firman seraya memeluk Niken. Dan cerita selesai sampai di sini. Pada akhirnya Niken hidup sendiri dan dijauhi oleh keluarga beserta anak-anaknya. Itu semua karena keserakahannya pada warisan. Sehingga kini ia hidup dalam kesepian dan juga kondisi tubuh yang tak seperti dulu. Kalau orang tua kita sudah meninggal dan meninggalkan rumah atau harta yang lain, dan juga kita lebih dari 2 bersaudara, mending dijual. Meski yang ini bilang ikhlas, yang itu bilang enggak masalah soal warisan, pasti ada aja pihak yang mau dapat hasil dari warisan. Dan enggak boleh serakah bagi yang adil, karena keserakahan bakal bawa petaka. Enggak ada keserakahan yang bawa kebahagiaan. Persekutuan dengan setan untuk membantumu mendapatkan apa yang bukan milikmu hanya akan mendatangkan kerugian.
Dan juga anak itu perekam kelakuan kita. Mau anak kita berlaku baik sama kita, ya kita sebagai orang tua harus nyontoin yang baik. Semoga kita semua menjadi orang yang amanah dan senantiasa memberikan contoh yang baik untuk anak kita. Amin. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.